Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqar ruh. Wa ala qawlihi wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Shadaqallahul adzim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan jiwa, yang sangat bersifat tiada batas ukuran dan tiada batas barometer, dan tiada pula batas-batas mengenai seberapa dan sejauh mana ukuran-ukuran tentang pengetahuan dari berbagai observasi mengenai tentang jiwa. PRS Maunatul Mubarak, Pondok Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba, Lengkong, Sayung, Demak. Alhamdulillah, sampai saat ini masih terus berusaha, berjuang, berjihad, yang pada orientasinya adalah mencapai pada jiwa yang mutmainnah. Artinya jiwa yang sehat, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, jiwa yang tidak terkontaminasi dengan situasi dan kondisi, tetapi jiwa yang melahirkan satu obsesi yang pada basisnya adalah dasar akidah, dasar iman, dasar konfidensi and obidensi, dasar kepercayaan, dan dasar kepatuhan. Itulah basis daripada jiwa tenang. Sejauh mata melihat, telinga mendengar, kaki melangkah, tidak sejauh langkah-langkah jiwa yang akan bisa diprediksikan oleh manusia. Karena setiap manusia mempunyai jiwa, tetapi batasan-batasan dan ukuran-ukuran jiwa, meski dalam konteks definisi, tidak akan pernah bisa mengukur dan mengetahui, meski dalam bentuk paper, dalam bentuk satu buku besar yang di dalamnya mengenai saintifik tentang psikologi atau kejiwaan. Di antaranya adalah watak-watak jiwa manusia, karakter jiwa manusia, tabiat jiwa manusia. Dalam bahasa lain, sajaya, sin, jim, ya. Itu artinya adalah tabiat yang ada pada dhihnur rosihah, hati yang menancap, yang mau bekerja sama dengan jiwa-jiwa yang tenang. Dengan pertimbangan, setelah mata melihat, setelah telinga mendengar, lalu kemudian akal dan pikiran menjelaskannya
lalu dijelaskan lagi lebih jelas dengan mulutnya, lalu jadilah satu paper atau jadilah satu tulisan menjadi ilmu pengetahuan atau scientific psikologi. Salah satu yang paling dominan pada jiwa manusia mempunyai karakter yang sangat sulit ditebak oleh manusia, diperkirakan oleh manusia, yaitu panjang dan pendeknya. Tidak pernah puas manusia itu. Besar dan kecilnya tidak pernah puas. Banyak dan sedikitnya tidak akan pernah manusia mengikuti hawa nafsunya. Lalu kemudian dengan setia kepada hawa nafsunya, manusia menjadi bersyukur kepada Tuhannya. Itu tidak akan pernah. Wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Ketika manusia mereka mendapatkan sesuatu ketenangan, sesuatu kebahagiaan, dalam keadaan semuanya merasa sudah puas dan senang, lalu kemudian diukur dengan imannya. Dengan iman lalu mulut mengatakannya, amantu billah, saya percaya kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, dan selanjutnya sampai wal yaumil akhir. Konsep ini apabila benar-benar menjadi basis dan asas serta dasar untuk melangkah dalam kehidupan, yang orang mau menggunakan jiwanya dengan tepat, dengan kontrol dasar ini, insya Allah. Karena tubuh manusia ini adalah ibarat kayak wayang yang ada dalam tubuh manusia, mungkin pikiran manusia atau akal manusia atau nafsu manusia atau hati manusia atau kecerdasan pikir manusia. Dalam bahasa Arabnya ada yang dibilang al-aqlu, ada yang an-nafsu, ada yang al-qalbu, ada yang al-fuadu, ada al-lubabu, ada ar-ruhu. Itu dalam satu kalimat apabila digarisbawahi menjadi jiwa. Itulah yang nanti akan menjadi dalang dari seluruh organ tubuh kita. Kenapa tangan bergerak? Kenapa kaki melangkah? Kenapa tangan memegang? Kenapa mata melihat? Kenapa telinga mendengar? Lalu pertanyaannya, sejauh mana mendengar? Sejauh mana mata melihat? Sejauh mana kaki melangkah? Relatif dalangnya. Berarti relatif bagaimana akal dan pikiran manusia bergerak. Disitulah mata melihat, disitulah telinga mendengar, disitulah kaki melangkah. Dalam ayat lain surat Al-Isra disampaikan ayat 83. Ketika manusia telah menerima nikmat dari Allah, maka mayoritas di antaranya mereka akan teruji. Konsep dasar imannya itu akan teruji. Yang semula dia aktif, setia kepada Tuhan, menjalankan perintahnya, kemudian berubah menjadi pasif. Dalam arti pasif, yang semula dia melakukannya, kemudian berkurang, bahkan sama sekali tidak melakukannya. Yang semula dia aktif dan positif, karena dia dimanjakan dalam keadaan nikmat yang telah diberikan. Mungkin hartanya banyak, mungkin badannya sehat, mungkin keadaan orang itu benar-benar sedang
menerima apa yang diinginkannya lalu didapatkannya, yang pada orientasinya adalah dia ingin puas dalam hidupnya, puas dengan hartanya, puas dengan kekuasaannya, dia puas dengan logika dan angka. Semuanya bersifat logis dan rasionalis. Padahal dasar iman itu sendiri, kalau dibilang itu belief atau faith, iman, percaya, itu irrasional atau pekerjaan berat bagi orang yang beriman. Untuk itu konsepnya, dalam hidup ini, orang boleh bebas, tapi ada etika kebebasan. Manusia boleh rasional, tapi karena alat keterbatasan dari rasio manusia itu terbatas, maka rasionalitas manusia juga harus ada norma-norma, ada aturan-aturannya, ada koridornya, ada batasnya. Silakan kalian hidup bebas, berpikir bebas, sehingga jiwa kalian akan kemana saja menginginkannya, bekerja sama dengan nafsunya, lalu kamu datang di tempat yang kau inginkan, lalu kamu kan dapatkan. Kau sejenak puas, tapi hakikat semuanya tidak akan pernah puas dalam hidup ini. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih. Dan ketika kami telah memberikan nikmat, Allah telah berikan nikmat, Allah telah berikan semuanya, harta semuanya, apa yang dia inginkan, kekuasaan, apa yang dia inginkan sesuai nafsunya, keinginannya, Allah berikan semuanya. Setelah engkau berusaha dan ikhtiar, lalu kemudian berdoa, doamu dikabulkan. Kau ingin harta, hartamu banyak. Kau ingin kuasa, kau sudah jadi penguasa. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Tapi di antara mereka, a'rodoh, dia justru berbalik arah. Dari nuraninya itu berbalik arah. Yang semula dia lurus menjadi bengkok. Yang semula dia itu adil menjadi tidak adil. Bahkan tidak adil kepada dirinya sendiri, apalagi adil kepada orang lain. Yang semula dirinya itu orang bijaksana, dia menjadi orang yang segala sikap dan keputusannya menjadi arogansi. Bahkan arogansi yang bersifat kepada dirinya sendiri, penggaliman, dan arogansi yang bersifat sosial. Itulah sebabnya Allah katakan wana'a bijanibih. Kata wana'a itu ba'idum minallah. Apa yang mereka terima tidak membuat dia semakin dekat kepada yang memberikannya, tapi justru menjauhkan dirinya lebih jauh lagi. Bahkan dia menentang kepada yang memberikan, yaitu Allah, Tuhan yang Maha Esa. Yang semula dia datang kepada Allah, lalu melakukan spiritual sesuai dengan ajaran agama yang Allah ajarkan, Rasulullah ajarkan. Dia sholatnya, dia puasanya, dia rendah hati, dia sopan santun, dia ramah tamah, dia tawadhu, dia menghargai semua orang, dia paham persis bahwa dirinya adalah hidup saling membutuhkan, dia menghargai banyak orang. Tetapi setelah idza an'amna, setelah kami Allah berikan nikmat dan sudah didapatkan, dia menjadi orang kaya, reputasinya bagus, hartanya luar biasa. Dia menjadi orang yang berlomba-lomba kompetisi dalam hidup berpolitik untuk mendapatkan kekuasaan ini, lalu dia berkuasa. Tapi rizki dan kekuasaan, harta dan kekuasaan yang dia dapatkan tidak membuat dia semakin tambah nilai kualitas rendah hatinya itu baik. Justru hatinya semakin tinggi. Dia semakin kaku. Dia semakin sombong. Dia semakin jauh kepada Allah. Seolah-olah nuraninya tertutup. Seolah-olah jendela dan pintu nuraninya
semakin redup. Itulah manusia. Wana'a bijanibih. Kata-kata wana'a itu artinya ba'idum minallah, qaribum min aduwillah. Dia jauh kepada Allah, tetapi dia lebih dekat kepada musuh Allah. Siapa mereka? Asyayatin, setan. Yang tugasnya adalah setan tidak akan pernah puas. Apabila dia mengerjakan sesuatu tidak berhasil, apa pekerjaan paling dominan di antara beberapa setan itu? Adalah mempengaruhi hati-hati manusia yang beriman. Mempengaruhi nurani manusia yang di dalamnya ada pancaran iman. Sengaja dia kasih hijab, agar hijab itu menutupi iman. Lalu dia ganti dengan penyesatan yang sangat luar biasa. Itulah setan. Maka ayat Al-Quran yang mengatakan wana'a bijanibih, sungguh kata-kata bijanibih, janbun, itu artinya asalnya adalah pinggang, lambung. Maka kalau orang sedang memegang pinggangnya, itu adalah ikon kesombongan. Dahulu dia rendah hati, nunduk kepala. Dia sangat menghargai siapapun. Dia sangat ramah, berjalan baik. Tapi hari ini dia berjalan dengan pegang pinggang. Reputasinya hancur, tetapi dia merasa paling baik, merasa paling dan paling segalanya. Lalu orang lain, semua di bawahnya. Ternyata apa doa? Doa adalah permintaan dari Allah. Kalau Allah kabulkan, belum tentu menguntungkan kepada orang yang meminta. Tetapi kalau orang itu meminta lalu diberikan, dengan diberikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belum tentu akan menguntungkan orang yang mendapatkannya. Itulah sebabnya ada doa yang dikabulkan, ada doa yang belum dikabulkan. Mungkin mengukur kekuatan manusia, bahwa manusia memang disuruh berbuat semampunya, lalu kemudian ikhtiar usaha dan berdoa. Belum tentu doa dikabulkan atas dasar usaha dan ikhtiarnya itu akan membuat keberuntungan bagi manusianya itu sendiri. Katakanlah Muhammad, bahwa setiap perbuatan lakukan dengan semampunya. Hidup ini memang harus punya cita-cita. Untuk itu, keras berusaha adalah positif. Keras ikhtiar adalah nilai positif. Kreatif yang berpositif, aktif yang berpositif, itu sehat. Memang, kul kullu ya'malu ala syakilatih. Al-Isra ayat 84. Katakan Muhammad, bahwa setiap amal manusia, perbuatan manusia, memang Allah berikan ruang dan waktu, dan serta skill dan kemampuan serta pengetahuan. Lakukanlah dengan kemampuan, sesuai kemampuan, sesuai skill. Allah tak paksakan. Ada yang menggarisbawahi bahwa kebahagiaan hidup itu tidak ada pada seberapa besar kamu mampu, seberapa besar doamu dikabulkan, seberapa besar harta, seberapa besar kekuasaan, seberapa tinggi reputasi, seberapa baik nama baik. Tidak. Sungguh, di antara kita ingin menjadi yang terbaik. Tapi yang terbaik ada dua. Satu ada pada rahasia Allah, yang kedua pada pikiran manusia yang melihat kita. Sungguh yang hakikat itu adalah farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Yang hakikat adalah yang terbaik adalah farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Farabbukum, maka Tuhan kamu sekalian, a'lamu itu lebih mengetahui. Biman huwa, siapa dia, ahda yang lebih baik. Apanya yang lebih baik? Sabila, jalan. Hanya Allah saja yang tahu mana di antara kalian yang lebih baik jalan hidup ini. Tanyakan pada jiwamu.
Kenapa jiwamu gundah dan resah? Tanyakan kepada jiwamu, kenapa jiwamu susah dan terus gelisah? Sebenarnya kalau di dalam konteks agama, respon dan jawaban tegas satu, hanya satu. Kurang usaha untuk tetap memposisikan iman sebagai dasar langkah dalam kehidupan ini. Semakin yakin kepada Allah, kau akan semakin percaya diri. Semakin percaya diri, kau akan melihat siapa dirimu. Semakin kau melihat siapa dirimu, kau akan semakin melihat jelas bahwa Allah itu ada, bahwa Tuhan itu ada. Semakin kau yakin dan semakin kau beriktikad bahwa Tuhan itu ada, semakin berani kau melangkah mencari solusi dalam kehidupan ini. Bukan hanya berani kaya, tapi takut miskin. Orang yang akan baik dan aman selamat harta bendanya di saat kaya, mereka adalah orang yang senang dan menikmati saat kemiskinannya. Orang yang sedang kuasa, mereka akan rendah hati dan bijaksana di saat dia merasakan dan menikmati sebagai rakyat jelata.